Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dan pada kali ini saya dan anggota kelompok saya akan melakukan mengenai presentasi seputar mata kuliah ilmu akhlak. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di dalam kelompok kali ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Rizky Firmansyah. Lalu yang kedua adalah Raihan Nasir Rahmadi. Lalu yang ketiga adalah Nana Ginanjar. Dan pada kesempatan kali ini pembaca materi akan dibagi 3. Pembaca materi pertama yaitu saya sendiri, Rizky Firmansyah. Saya akan membahas mengenai pengertian ilmu akhlak, lalu pengertian etika, lalu pengertian moral, lalu pengertian susila. Selanjutnya adalah materi tentang objek kajian ilmu akhlak yang akan membahas tentang masyarakat, manusia yang akan dibahas oleh Raihan Nasir. Selanjutnya yang terakhir penutupan yaitu akan membahas materi objek kajian ilmu akhlak mengenai jiwa dan kajian praktis ilmu akhlak yang akan dibacakan oleh Nana Ginanjar. Ya, kita langsung saja pada materi pertama. Ya, materi pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian akhlak, lalu yang kedua pengertian etika, lalu yang ketiga pengertian moral, lalu yang keempat yang terakhir adalah akan membahas mengenai susila. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata huluk yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang, telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebutkan dalam Quran surat Shod ayat 46 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahlasnahum bihalisatin zikrod dar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia, dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Di sini saya akan membahas macam-macam akhlak. Yang pertama adalah akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat jujur, sabar, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua adalah akhlak tercela. Kebalikan dari akhlak terpuji yaitu akhlakul mazmumah. Akhlakul tercela atau akhlakul mazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang kedua adalah materi mengenai pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang berisi aturan dan prinsip-prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku.
Penerapan norma ini sangat erat hubungannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam masyarakat. Dengan begitu, etika dalam ilmu yang mempelajari baik dan buruknya, serta kewajiban hak dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu dalam kehidupan bermasyarakatnya, atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai-nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait dan salahnya. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya etika berteman, etika dalam dunia kerja, etika dalam berumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan semacamnya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga, saya akan membahas mengenai pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pada tahun 1989 dan pada halaman 592, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologis, terdapat berbagai rumusan pengertian moral yang dari segi substantif materialnya tidak ada perbedaan. Akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Menurut Wijaja pada bukunya tahun 1985 pada halaman 154, menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan atau akhlak. Al-Ghazali pada bukunya tahun 1994 pada halaman 31 mengemukakan pengertian akhlak sebagai padanan kata moral, sebagai perangai atau watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah materi tentang pengertian susila. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su yang berarti baik, dan sila yang artinya dasar atau prinsip atau norma atau peraturan hidup. Kata susila juga dapat diartikan sopan, beradab, dan baik budi bahasa. Dalam penerapannya, kata susila kemudian dipakai untuk orang-orang yang berlaku baik atau orang susila. Sementara asusila adalah orang-orang yang berkelakuan buruk. Ya, jadi sebaliknya ya. Secara terminologi, susila mengandung arti aturan-aturan hidup yang baik. Susila biasanya bersumber pada adat istiadat yang berkembang di masyarakat setempat tentang suatu perbuatan itu tabu atau tidak tabu, layak atau tidak layak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa susila merujuk pada arti perilaku yang baik yang dilakukan oleh seseorang. Kesusilaan yang artinya sama dengan kesopanan, memiliki titik acuan yang lebih pada upaya mengarahkan, membimbing, membiasakan, memandu, dan memasyarakatkan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesusilaan senantiasa menggambarkan keadaan di mana masyarakat selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik. Sekian pemaparan materi saya mengenai akhlak, etika, moral, dan susila. Selanjutnya adalah materi terakhir, hubungan antara keempat-empatnya, yaitu hubungan antara akhlak, moral, etika, dan susila. Hubungan antara etika, moral, susila, dan akhlak ditinjau dari fungsi dan perannya. Etika, moral, susila, dan akhlak memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia, menghendaki atau menentukan hukum baik dan buruk dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Keempatnya menghendaki adanya masyarakat yang damai, teratur, dan berbudi pekerti yang luhur sehingga tercipta masyarakat madani, yaitu masyarakat yang sejahtera lahiriah dan batiniah.
Etika moral susila berasal dari rasio dan budaya masyarakat yang selektif, diakui sebagai yang bermanfaat baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai objek kajian ilmu akhlak, yaitu tentang objek kajian ilmu akhlak masyarakat dan manusia. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Raihan Nasir. Kepada Raihan Nasir, waktu dan tempat saya persilahkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Nasir Ahmadi dari kelas Sosiologi D dengan NIM 12180300161 yang akan menjelaskan tentang objek kajian ilmu akhlak mengenai manusia dan masyarakat. Berdasarkan beberapa bahasan yang berkaitan dengan ilmu akhlak, maka dapat dipahami bahwa objek atau lapangan atau sasaran pembahasan ilmu akhlak itu ialah tindakan-tindakan seseorang yang dapat diberikan nilai baik atau buruknya, yaitu perkataan dan perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan akhlak. Dalam hubungan ini, Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa etika itu menyelidiki segala perbuatan manusia, kemudian menetapkan hukum baik atau buruknya. J.H. Murheid menyebutkan bahwa pokok pembahasan atau subject matter etika adalah penyelidikan tentang tingkah laku dan sifat manusia. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa daerah pembahasan ilmu akhlak meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau perseorangan maupun kelompok atau masyarakat. Untuk lebih jelasnya, bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu dapat dibagi dalam 3 macam perbuatan. Dari yang 3 ini, ada yang masuk perbuatan akhlak dan ada yang tidak termasuk perbuatan akhlak. Yang pertama, perbuatan yang dikehendaki atau disadari pada waktu dia berbuat dan disengaja. Jelas, perbuatan ini adalah perbuatan akhlak. Bisa baik atau buruk, tergantung pada sifat perbuatannya. Yang kedua, perbuatan yang tidak dilakukan tidak dikehendaki, sadar atau tidak sadar, di waktu dia berbuat. Tetapi perbuatan itu di luar kemampuannya, dan dia tidak bisa mencegahnya. Perbuatan tersebut bukan perbuatan akhlak, dan perbuatan ini ada 2 macam. Yang pertama, reflex action atau al-a'malu munakiyah. Umpamanya, seseorang keluar dari tempat gelap ke tempat yang terang. Matanya berkedip-kedip. Perbuatan berkedip-kedip ini tidak ada hukumnya, walaupun dia berhadap-hadapan dengan seseorang yang seakan-akan dikedepi. Atau seseorang karena digigit nyamuk. Dia menampar seseorang yang digigit nyamuk tersebut. Yang kedua, automatic action atau al-a'malu aliyah. Model ini seperti halnya degup jantung, denyut urat nadi, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan reflex action dan automatic action adalah perbuatan di luar kemampuan seseorang, sehingga tidak termasuk perbuatan akhlak. Selanjutnya yang nomor ketiga, perbuatan yang samar-samar, tengah-tengah, mutasyabihat. Yang dimaksud dengan samar-samar atau tengah-tengah, mungkin suatu perbuatan dapat dimasukkan perbuatan akhlak, tapi bisa juga tidak. Pada akhirnya bukan perbuatan akhlak, tapi mungkin perbuatan tersebut termasuk perbuatan akhlak, sehingga berlaku hukum akhlak baginya, yaitu bahwa perbuatan itu baik atau buruk. Perbuatan-perbuatan yang termasuk samar-samar, umpamanya lupa, khilaf, dipaksa, perbuatan di waktu tidur, dan sebagainya. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, ada hadis-hadis Rasul yang menerangkan bahwa perbuatan-perbuatan lupa, khilaf, dipaksa, perbuatan di waktu tidur, dan sebagainya tidak termasuk perbuatan akhlak. Selanjutnya, dalam menetapkan suatu perbuatan yang muncul dengan kehendak dan disengaja hingga dapat dinilai baik apa buruk, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, situasi dalam keadaan bebas, sehingga tindakan dilakukan dengan sengaja. Yang kedua,
pelaku tahu apa yang dilakukan, yakni mengenai nilai baik atau buruknya. Oleh sebab itu, suatu perbuatan dapat dikatakan baik buruknya manakala memenuhi syarat-syarat di atas. Kesengajaan merupakan dasar penilaian terhadap tindakan seseorang. Sebagai contoh, seorang prajurit yang membunuh musuh di medan perang tidak dikatakan melakukan kejahatan karena ia dipaksa oleh situasi perang. Seorang anak kecil yang main api di dalam rumah hingga berakibat rumah itu terbakar tidak dapat dikatakan bersalah karena ia tidak tahu akibat perbuatannya itu. Dalam Islam, faktor kesengajaan merupakan penentu dalam penetapan nilai tingkah laku atau tindakan seseorang. Seorang muslim tidak berdosa karena melanggar syariat jika ia tidak tahu bahwa ia berbuat salah menurut hukum Islam. Para ahli etika menyimpulkan bahwa perbuatan lupa dan khilaf dan sebagainya ada dua macam. Yang pertama, apabila perbuatan itu sudah dapat diketahui akibatnya atau patut diketahui akibat-akibatnya, atau bisa juga diikhtiarkan untuk terjadi atau tidak terjadi. Oleh karena itu, perbuatan mutasyabih demikian disebut perbuatan ikhtiari atau goir at-ta'azur, sehingga dimasukkan perbuatan akhlak. Umpamanya, kalau kita tahu bahwa dikhawatirkan kalau tidur akan berbuat yang tidak diinginkan, maka hendak sebelum tidur kita harus menjauhkan benda-benda yang membahayakan. Senjata harus diamankan, api dipadamkan, pintu-pintu dikunci, dan sebagainya. Yang terakhir, yang kedua, apabila perbuatan ini tidak kita ketahui sama sekali dan di luar kemampuan manusia, walaupun sudah diikhtiarkan sebelumnya, tapi toh terjadi juga, perbuatan demikian disebut ta'azzuri atau di luar kemampuan manusia. Perbuatan demikian tidak termasuk perbuatan akhlak, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya Allah memberi maaf bagiku dan dari umatku yang khilaf, lupa, dan terpaksa. Oke, mungkin cukup segitu pemaparan materi dari saya. Yang selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Ginanjar dari Sosiologi D Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang jiwa dan hubungannya dengan akhlak, serta kajian praktis ilmu akhlak, yang di dalamnya termasuk tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak, metode pembentukan akhlak, dan manfaat mempelajari ilmu akhlak. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai jiwa dan hubungannya dengan akhlak. Yang dimaksud dengan jiwa adalah seluruh aspek dan dimensi psikis manusia yang terkandung di dalamnya, segala kehidupan batin manusia dengan segala sifat-sifat dan potensi-potensinya. Ibnu Miskawayh memandang manusia terdiri dari dua substansi. Pertama, substansi yang berupa tubuh sebagai wawasan materi, dan kedua, jiwa, yaitu substansi yang tidak berdimensi sebagai wawasan imateri, dan inilah yang menjadi esensi manusia. Pada dasarnya, moral yang baik atau akhlak yang baik timbul karena jiwa yang dimilikinya itu baik dan bajik, serta rindu pada ilmu yang sejati. Selain itu, agar jiwa yang dimilikinya tetap baik, maka seseorang harus bergaul dan berakhlak baik pula. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Miskawayh, kalau jiwa itu baik dan bijak, ia suka mencari kebajikan dan ingin memilikinya, rindu pada ilmu-ilmu yang hakiki, serta pengetahuan yang sahih. Maka pemiliknya harus bergaul dengan orang-orang yang seperti dirinya, dan jangan sekali-sekali bersahabat atau bergaul dengan orang selain mereka. Selanjutnya yaitu kajian praktis ilmu akhlak. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Ada dua pendapat tentang apakah akhlak dapat dibentuk dan dirubah atau tidak, yaitu akhlak yang bersifat fitriyah dan akhlak yang bersifat muktasabah. Yang pertama, akhlak fitriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa akhlak itu bersifat fitrah, alami,
bawaan yang berupa insting yang dibawa sejak lahir yang tidak dapat dirubah dan dibentuk. Contohnya, kita dapati orang-orang yang memiliki rasa takut melebihi yang lainnya. Ada juga yang ambisius sekali, ada yang cepat marah dan yang lemah lembut, dan juga lambat marahnya. Begitu juga ada yang memiliki sifat yang ingin menang sendiri melebihi yang lainnya. Perbedaan ini sudah ada pada anak kecil yang belum banyak terpengaruh oleh dunia luar. Begitu juga dalam sekelompok manusia yang belum dididik atau sekelompok masyarakat pedalaman, kita dapati bahwa mereka berbeda satu sama lain. Ada yang baik akhlaknya dan ada juga yang buruk akhlaknya. Selanjutnya, akhlak muhtasabah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa akhlak itu bersifat kasbi, yaitu dapat dibentuk dan dirubah dengan usaha berupa pendidikan, latihan, dan perjuangan. Ulama yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu Miskawayh, Ibnu Sina, Imam Ghazali. Sebagaimana ada akhlak fitriyah yang didapat sejak lahir, maka seseorang bisa mendapatkan akhlak melalui usaha, belajar, dan bimbingan. Allah telah menanamkan dalam diri setiap orang potensi kekuatan kebaikan untuk dikembangkan. Selanjutnya, yaitu metode pembentukan akhlak. Dalam membentuk sebuah akhlak, ada berbagai macam jalan yang bisa ditempuh. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Khuluqul Muslim, akhlak dapat dibentuk dengan mengimplementasikan rukun Islam dengan sungguh-sungguh. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun Islam, bahwa dalam rukun Islam yang 5 itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntutan Allah. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasul-Nya sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik. Yang kedua, rukun Islam mengajarkan sholat 5 waktu. Sholat yang dikerjakan akan membawa pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar, seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya yang ketiga, rukun Islam mengajarkan berzakat yang mengandung didikan akhlak, yaitu agar orang yang melakukannya dengan membersihkan dirinya dari sifat kikir, mementingkan diri sendiri, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain, yaitu hak fakir miskin dan seterusnya. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa hakikat zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan mengangkat derajat manusia ke jenjang yang lebih mudah. Begitu juga Islam mengajarkan ibadah puasa sebagai rukun Islam yang keempat. Bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dalam waktu yang terbatas, tetapi lebih dari itu merupakan latihan menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji yang dilarang. Selanjutnya, rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji ini pun, nilai pembinaan akhlaknya lebih besar lagi dibandingkan dengan nilai pembinaan akhlak yang ada pada ibadah dalam rukun Islam lainnya. Hal ini bisa dipahami karena ibadah haji dalam Islam bersifat komprehensif, yang menuntut persyaratan yang banyak, yaitu di samping harus menguasai ilmunya, juga harus sehat fisiknya, ada kemauan keras, bersabar dalam menjalankannya, dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, serta rela meninggalkan tanah air, harta kekayaan, dan lainnya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat mempelajari ilmu akhlak. Yang pertama yaitu memberikan panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan apakah baik atau buruk. Kedua, untuk membersihkan kalbu dari kotoran hawa nafsu, dosa, dan maksiat sehingga menjadi suci bersih. Manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui fikih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Yang ketiga, berguna untuk mengarahkan dan mewarnai aktivitas kehidupan manusia yang lebih baik di segala bidang. Terima kasih, sekian yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.